Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perspektif normatif yang ketiga, yaitu ilmu tasawuf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perspektif normatif ilmu kalam yang berorientasi ketuhanan, lalu perspektif normatif ilmu fikih yang berorientasi hukum, lalu yang sekarang ini kita akan membahas perspektif normatif ilmu tasawuf, yaitu kajian tentang spiritualitas dari perspektif Islam. Ya, sudah tampak. Spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Ya, istilah spiritual itu secara umum mengacu kepada hal-hal yang bersifat ruhani. Ruhani itu bukan hanya soal hal yang gaib ya. Pada kajian sebelumnya kita sudah berbicara tentang ilmu akidah, ilmu tentang kepercayaan, ilmu iman, apa yang harus kita percayai. Ya, itu adalah kajian-kajian tentang hal gaib. Itu masuk dalam ilmu akidah. Sementara spiritualitas atau ilmu tasawuf itu lebih khusus pada ilmu ruhani, ya, ruhani manusia, keruhanian, spiritualitas. Apa yang dibahas di dalam ilmu tasawuf? Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ya, kira-kira nanti gambarannya adalah bagaimana menghubungkan antara ruhani kita, jiwa kita kepada Allah. Ya, banyak caranya, banyak metodenya, banyak tahapan-tahapannya. Tasawuf atau ilmu keruhanian dalam Islam adalah ilmu untuk menyucikan jiwa. Kajian terkait dengan bagaimana menyucikan jiwa. Apa itu menyucikan jiwa? Membersihkan jiwa. Dalam rangka untuk mencapai ridha Allah. Untuk mencapai Allah melalui ridhonya. Ya, mengapa harus disucikan? Ya, karena kalau di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap, saya berhenti sebentar karena ada peringatan internet tidak stabil ya, daripada nanti tidak jelas. Setiap manusia atau setiap bayi itu lahir dalam kondisi suci. Ya, seorang bayi itu tidak punya dosa, meskipun juga tidak punya pahala. Ya, dia suci. Dalam perjalanan hidupnya, ketika dia besar, dia belajar banyak hal. Ketika dia sudah balik, sudah mulai mengemban tanggung jawab, sudah bisa mendapatkan pahala ketika berbuat baik, sudah harus menanggung dosa ketika dia berbuat buruk, maka lama-lama terjadi akumulasi. Akumulasi baik dan akumulasi buruk. Ya. Dari situlah jiwa itu mulai ada kotoran, mulai tercemar. Ya. Tasawuf adalah ilmu, metode bagaimana membersihkan jiwa kita, mencuci jiwa kita supaya kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang murni. Ya, mengapa jiwa murni atau jiwa yang suci itu penting? Ya, mungkin kalau kita menggunakan
logika agama secara awam, ya, yang biasanya adalah logika fikih, kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala. Ada perbuatan-perbuatan baik yang pahalanya 1 gunung, 2 gunung. Ya. Maka kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus beramal kebaikan sebanyak-banyaknya, beribadah sebanyak-banyaknya supaya pahala kita bertumpuk-tumpuk. Nah, tetapi sebenarnya itu hitung-hitungan yang sifatnya awam. Karena apa? Karena itu ada trade off-nya, ada pertukarannya. Artinya kalau kita menabung pahala, sebenarnya kita juga menabung dosa. Kita punya pahala yang banyak, percuma saja kalau dosa kita banyak. Sama juga menumpuk harta, ya, menumpuk harta. Orang-orang kaya itu bukan bukan banyak harta, orang-orang kaya itu banyak hutang juga, ya. Jadi ada orang yang banyak hartanya tapi bangkrut karena utangnya lebih banyak dibanding hartanya. Sama juga banyak orang yang pahalanya banyak tetapi tetap merugi karena dosanya banyak. Sebab ada beberapa dosa yang sifatnya progresif. Apa itu dosa progresif? Dosa yang bisa memakan pahala. Nah, eee, ada dosa seperti, sombong, ya. Sifat sombong, sifat angkuh itu apa, bukan hanya membebani, tapi juga dia menggerogoti pahala kita, seperti api menggerogoti kayu bakar. Ya, kalau kita orang yang sombong meskipun pahala kita banyak, lama-lama pahala kita habis karena dimakan oleh kesombongan itu dan kesombongan itu bisa bisa sangat, eee, ilusif, bisa sangat lembut, bisa sangat tersembunyi. Eee, jadi ada hadis yang mengatakan kesombongan itu bisa sangat tersembunyi seperti semut yang berjalan di malam hari. Nah, semut itu sudah kecil, berjalan di malam yang gelap, sulit sekali diketahui. Ya. Kadangkala kita tidak merasa bahwa ketika kita berbicara, menceritakan diri, atau bahkan ketika kita beribadah, ada kesombongan terselip di dalam diri kita. Nah, kesombongan itu bisa menggerogoti pahala. Sehingga ketika kita hidup mencari pahala itu riskan, beresiko. Jangan-jangan meskipun pahala kita banyak, dosa kita lebih banyak lagi. Ya. Tetapi kalau kita orientasinya menyucikan jiwa, maka itu sudah melampaui dosa dan pahala. Ya. Kalau jiwa kita suci, sudah kita mendapatkan ridho dari Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, maka dosa pahala sudah tidak dihitung lagi. Ya. Sama juga kalau dalam urusan harta ya, urusan harta itu bukan banyak atau sedikit, tetapi cukup atau tidak cukup. Meskipun hartanya tidak banyak, kalau seseorang itu merasa cukup, ya sudah cukup. Ya, makan sehari 3 kali apa adanya, sehari 2 kali kadangkala, berpakaian, ya sewajarnya. Kalau sudah cukup, cukup. Tidak bicara banyak, tidak bicara sedikit. Bicaranya adalah cukup. Karena banyak itu belum tentu cukup. Banyak orang yang sudah punya banyak pakaian, punya banyak kendaraan, bahkan punya banyak rumah, masih kurang. Masih merasa harus mencari pakaian yang lebih banyak lagi, harus membeli kendaraan yang lebih banyak lagi. Nah, itu bahasa dosa dosa pahala di situ. Kalau bahasanya menyucikan jiwa itu adalah bahasa mencukupkan diri. Ya, ridha Allah itu sudah mencukupkan diri. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, maka dia sudah melampaui dosa dan pahala. Nah, ini adalah orientasi kajian tasawuf. Ya, ilmu untuk mensucikan jiwa dalam rangka mencapai ridho Allah. Kalau sudah diridhoi, maka kita sudah otomatis nantinya masuk surga. Ya. Nah, tasawuf ini ada beberapa metode.
Ya, sama sebagaimana pada kajian-kajian sebelumnya, kita belajar tentang ilmu agama ya, bukan agama ya. Eh, Akidah itu agamanya, ilmu untuk mempelajari akidah namanya ilmu kalam. Syariah itu agamanya, ilmu untuk mempelajari syariah namanya tasawuf. Ya, ini ridho Allah itu ilmunya, ilmu untuk mencapai ridho Allah itu namanya tasawuf. Nah, yang kita pelajari adalah ilmunya. Dan karena ilmu, maka ilmu itu dikembangkan oleh ahlinya, para ulama, para ilmuwan. Nah, karena para ahli itu hidup di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan perangkat dan kapasitas yang berbeda, maka metode yang dikembangkan juga berbeda-beda. Tetapi kembali lagi yang selalu kita tekankan, perbedaan metode itu tidak ada kaitannya dengan benar salah. Perbedaan metode itu menunjukkan perbedaan konteks. Ya. Namanya transportasi, alat untuk mencapai tujuan, alat untuk melakukan perjalanan. Kalau konteksnya masyarakat pinggir sungai, ya alat transportasinya perahu. Kalau yang tinggal di daratan, alat transportasinya mobil. Kalau yang tinggal antar pulau mau melakukan perjalanan antar negara, dia menggunakan transportasi udara. Mana yang lebih benar? Ya tidak ada bahasa lebih benar, itu sesuai dengan konteks di mana seseorang berada. Ya, madhab baik dalam madhab ilmu kalam, madhab ilmu fikih maupun madhab ilmu tasawuf itu bukan persoalan benar salah, melainkan menunjukkan bagaimana metode tersebut berkembang dan dikembangkan dengan fokus yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau nanti kita melihat perbedaan dalam hal beragama, orang awam akan mengatakan, oh yang ini benar, yang itu salah, yang itu benar, yang ini salah, itu awam. Ya. Kalian harus bisa melampaui itu dan melihat ke belakang. Lebih jauh lagi di balik itu. Metodenya apa? Ya, sama nanti kalau kalian belajar sosiologi. Ada aliran fungsionalis, ada aliran strukturalis, ada aliran sosiologi kritis. Nah, mana yang paling benar? Bukan masalah paling benar. Dalam kondisi apa kita perlu menggunakan perspektif mana. Nah, itu kalau sudah ahli. Ya. Sama kalau kita bela diri, kita belajar pukulan, kita belajar tendangan. Mana yang lebih bagus, pukulan atau tendangan? Ya, fungsinya beda-beda. Dalam kondisi tertentu kita menggunakan pukulan, dalam kondisi tertentu kita menggunakan tendangan. Ya itu gambaran bahwa perbedaan itu tidak selalu terkait benar salah, tetapi lebih sering terkait dengan dalam kondisi apa kita menggunakan apa. Ya, sama tadi seperti mobil, perahu atau pesawat. Tidak bisa dikatakan mana yang paling baik. Ya, tergantung tujuannya kita apa. Gitu ya. Eh, Kembali ke laptop. Jenis tasawuf atau jenis metode tasawuf ada 3. Yang pertama namanya tasawuf syar'i. Penyucian jiwa melalui jalan syariah, melalui jalan ibadah, yaitu totalitas ibadah. Mensucikan jiwa mencapai ridha Allah dengan cara beribadah sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya sampai mencapai tahap ihsan. Apa itu ihsan? Nah, kalau rumusannya adalah anta abudallaha ka'annaka tarohu. Ya. Pengertian ihsan adalah kita beribadah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Kita beribadah seolah-olah kita hadir di hadapan Allah. Ya, kita sholat seolah-olah di hadapan kita ada Allah. Nah, disitulah kita nanti akan merasakan betapa luar biasanya ibadah itu. Ya, sama kalau kita membicarakan Pak Dekan, ya, ketika Pak Dekan tidak ada, ya, dan membicarakan Pak Dekan ketika kita di hadapan Pak Dekan tentu akan sangat berbeda.
Ya, karena kehadiran itu mempengaruhi sikap mental seseorang, perilaku seseorang. Nah, kalau kita beribadah mencapai tahapan ihsan, itu kita sudah totalitas. Ya. Kita beribadah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Atau minimal, fa'ilam takun tarohu, fa'innahu yaroka. Seandainya kita tidak bisa melihat, kita harus membangun sebuah keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Allah senantiasa melihat kita. Ya, meskipun kita tidak di hadapan Pak Dekan katakanlah, tapi Pak Dekan punya CCTV, bisa melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa dari di berbagai tempat. Di lantai 1 ada CCTV, di lantai 2 ada CCTV, sehingga kita akan sangat berhati-hati karena kita diawasi. Apalagi kalau kita punya kesadaran bahwa kita benar-benar di hadapan Allah. Nah, kalau orang sudah bisa mencapai tahapan ini ya, beribadah total, nah ini dia akan bisa mensucikan jiwa. Ini adalah salah satu jalan tasawuf, ya, mensucikan diri melalui ibadah. Beribadah sebenar-benarnya ya tentu awalnya itu harus dari tata caranya dulu. Tidak boleh langsung, yang penting konsentrasinya ya nggak mungkin kalau sholatnya tidak betul, pakaiannya tidak betul, tata caranya tidak betul, waktunya tidak betul, ya tentu pasti tidak akan bisa mencapai ini. Ya, sama juga dengan mahasiswa kuliah. Yang penting kan belajarnya, ya tidak bisa. Ya harus mengikuti perkuliahan, berkomunikasi dengan dosen, dengan teman-teman satu kelas, dengan pihak kampus, ya administrasi. Itu merupakan bagian dari prosedur, tata cara. Beribadah itu ada tata caranya secara fisik, secara batin, ya, berlatih tata cara sholat yang baik, berlatih konsentrasi sholat yang baik, lalu berlatih mencapai kesempurnaan ibadah. Contoh misalnya sholat ya, sholat sebagai jalan penyucian jiwa itu harus dilaksanakan dengan baik, tata caranya, penghayatannya, termasuk dampaknya. Ya, karena tujuan sholat itu apa? Ya, tujuan sholat ya tentu saja adalah beribadah kepada Allah. Tetapi hikmah sholat itu salah satunya adalah tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, artinya kalau orang benar-benar ihsan di dalam sholat, ya tentu sholatnya itu akan membawa pada dampak perilakunya. Menjadi perilakunya lebih baik. Terhindar dari perbuatan keji, perbuatan merusak orang lain maupun merusak lingkungan maupun merusak diri sendiri, ya, dan mungkar, ya, melanggar aturan. Kalau orang rajin sholat, tetapi perilaku di luar sholat itu masih rusak-rusakan, merusak orang lain, suka melanggar aturan, maka sholatnya ini belum sampai pada tahapan ihsan. Jiwanya belum suci. Ya, jadi kesucian jiwa itu bisa dicapai melalui tasawuf syar'i ketika ibadah kita itu sudah sampai pada ihsan, kita totalitas beribadah seolah-olah kita berada di hadapan Allah dan dampak dari ibadah itu terlihat, terasa. Ya, berpuasa, puasa itu membuat orang bisa lebih sabar, bisa membuat orang lebih sehat. Ya, zakat itu bisa membuat orang lebih empati pada penderitaan orang lain. Nah, itu adalah satu bentuk tahapan ihsan yang harus kita capai. Nah, jadi tasawuf yang pertama adalah tasawuf syar'i, mensucikan jiwa melalui peribadatan total. Ibadah tidak hanya sholat itu untuk sekedar menggugurkan kewajiban, tidak. Tapi sholat benar-benar untuk mensucikan
jiwa dengan cara seolah-olah kita berdiri di hadapan Allah. Nah, lalu yang kedua, ada tasawuf namanya tasawuf akhlaki. Tasawuf yang berorientasi pada penyempurnaan akhlak. Apa itu akhlak? Nah, biasanya dalam terjemah bahasa Indonesia adalah budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Tata perilaku, ya, kebaikan perilaku, keteraturan perilaku, baik pada diri kita, ya, tidak boleh terlalu boros, tidak boleh terlalu pelit, ya, baik pada diri kita, pada orang lain, pada lingkungan, bahkan kepada Allah. Itu ada akhlaknya, tata cara perilakunya, bagaimana berperilaku pada diri sendiri. Ya. Kalau kita bermalas-malasan, itu namanya kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita bekerja terlalu keras, tidak pernah istirahat atau kurang istirahat, apalagi kalau begadang ya, kurang istirahat karena banyak bekerja saja, itu tidak menghargai diri. Apalagi kurang tidur karena begadang, itu lebih tidak menghargai diri sendiri. Tidak berakhlak pada diri sendiri. Nanti ada berakhlak pada orang tua, berakhlak pada orang lain, berakhlak pada orang yang lebih muda, kepada guru, kepada pimpinan, itu semua ada akhlaknya. Dan akhlak itu kaitannya dengan kebaikan, bagaimana kita berbuat kebaikan. Nah, kadangkala akhlak ini tidak mudah, karena manusia itu terkekang oleh emosi. Mungkin kita mudah berbuat baik, kita mudah sabar ya kalau sudah sarapan. Coba kalau belum sarapan. Ya, belum sarapan, lagi tidak punya uang, lagi marah-marahan dengan temannya, atau lagi putus sama pacarnya, itu emosinya mudah tersulut. Ya. Kalau ada orang lain kalau orang lain itu ramah kepada kita, ya kita akan mudah ramah kepada dia. Tapi kalau ada orang yang sombong kepada kita, menyakiti hati kita, tentu ramah itu akan susah. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang diajarkan oleh tasawuf akhlaki. Bagaimana kita bisa berakhlak baik kepada siapapun, baik yang berbuat baik pada kita maupun berbuat tidak baik pada kita. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini, ikhlas, khalis, lurus, tulus, ya, los. Ya, ikhlas itu apa? Los. Jadi ketika orang berbuat baik pada kita, kita membalas dengan perbuatan baik. Ikhlas saja, tulus, los saja, lepas. Kalau ada orang tidak baik pada kita, berbicara kasar, marah, menuduh, memfitnah, ya kita tetap berbuat baik. Mengklarifikasi, minta penjelasan, memberikan penjelasan. Tidak perlu harus membalas dengan marah. Karena kalau kemarahan dibalas dengan kemarahan, ya artinya sama saja. Tapi kalau kita sama jeleknya. Kalau orang marah kepada kita, kita balas dengan senyum dan ikhlas, ya, maka itu kita levelnya lebih tinggi, jiwa kita lebih suci. Kalau orang marah kita balas dengan marah, apalagi kita balas dengan marah yang lebih besar ya, pembalasan lebih kejam. Nah, itu artinya jiwa kita masih kotor, jiwa kita masih buram. Tapi kalau jiwa kita sudah bening, jiwa kita sudah suci, maka apapun sikap orang kepada kita, kita akan ikhlas. Seberapapun beratnya hidup yang harus kita jalani, ya, kalau belajar dalam kondisi sehat, ya itu mudah. Tapi kalau kondisi kita sakit, kita harus belajar, tentu itu tidak mudah. Ya, banyak orang kemudian beralasan, kenapa tidak belajar? Saya sakit Pak, saya sakit Bu. Nah, itu menunjukkan bahwa jiwa kita masih belum suci. Kalau orang yang sudah jiwanya suci, dia akan ikhlas. Meskipun sakit itu akan dijalani seukuran dengan kemampuan. Ya, karena nanti di dalam tata cara beribadah pun ya, fisik itu akan menyesuaikan ya. Orang yang dalam kondisi sehat sholat berdiri, tapi kalau tidak mampu sholat berdiri karena sakit boleh sholat duduk. Tidak mampu duduk boleh sholat berbaring. Ya. Karena intinya adalah akhlak kita kepada Allah itu ikhlas. Ya, jangan kemudian kalau tidak
tidak kuat berdiri, "Wah saya nggak bisa sholat karena nggak bisa berdiri," ya itu salah, ya. Jadi jalan yang kedua, metode tasawuf yang kedua adalah membangun keikhlasan. Ya, bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai aturan tanpa dibebani perasaan, tanpa dibebani emosi, tanpa dibebani oleh keinginan balas dendam. Apapun perilaku orang kepada kita, kita ikhlas. Ya, karena dengan keikhlasan inilah jiwa kita menjadi suci, menjadi tulus, jiwa yang tulus. Lalu yang ketiga, ada tasawuf falsafi. Nah ini levelnya akademik, levelnya level tinggi. Memahami spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Itu adalah menjelaskan realitas ruhani itu seperti apa. Batin manusia itu seperti apa. Emosi manusia itu seperti apa. Itu dijelaskan di dalam tasawuf falsafi. Karena dengan mengetahui itu seperti eh, apa? Seorang ahli listrik, ya, berbahaya sekaligus bisa berguna. Jiwa manusia itu juga begitu. Di dalam jiwa itu ada ruh, ada nafsu dan ada akal. Ya, ruh itu sesuatu yang orientasinya baik, ya, seperti gas dalam kendaraan, ya, mendorong perbuatan. Iya, ruh itu sesuatu yang mendorong pada perbuatan baik, sementara nafsu itu mendorong pada perbuatan tidak baik, ya. Sementara akal itu adalah yang mengendalikan. Kapan nafsu diperbolehkan untuk tampil, kapan nafsu tidak boleh tampil, itu akal. Nah, tasawuf falsafi itu mengajarkan seluk-beluk ruhani manusia. Batin manusia itu isinya apa? Nafsu. Nafsu itu adanya di mana? Bentuknya seperti apa? Kekuatannya seberapa? Bagaimana menaklukkan nafsu? Ya, lalu ruh. Ruh manusia itu seperti apa? Bagaimana menguatkan ruh? Lalu akal manusia, kesadaran manusia itu seperti apa? Tempatnya ada di mana? Bagaimana menjadikan akal itu lebih kuat, lebih tajam, sehingga bisa mengendalikan, menyeimbangkan antara nafsu dan ruh. Nafsu itu penting, karena kalau tidak punya nafsu, manusia tidak bisa berketurunan. Hidup tidak bisa bertahan. Kalau kita diserang oleh orang lain, ancaman dari pihak lain, baik itu manusia atau tidak, maka semangat untuk mempertahankan diri itu bagian dari nafsu. Nafsu untuk bertahan. Ya. Keinginan untuk menjadikan diri lebih baik itu bagian dari nafsu, ya. Tetapi nafsu yang baik. Nah, tasawuf falsafi ini mengajarkan hal ihwal terkait spiritualitas. Jadi bagaimana mencapai tahapan apa yang disebut sebagai makrifat. Makrifat ini artinya pengetahuan, ya, pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman tentang dunia gaib. Ya, dunia gaib ini bukan uji nyali, ya, bukan mengetahui hantu, jin dan lain-lain, tetapi bagaimana mengetahui ruhani manusia dalam rangka bisa mengendalikan diri. Nafsu adanya di mana, bagaimana mengalahkan nafsu atau mengendalikan nafsu. Ruh adanya di mana, bagaimana mengembangkan ruh, dan akal adanya di mana, bagaimana menjadikan akal ini berkuasa untuk mengendalikan nafsu, ya, dan memberikan tempat kepada ruh untuk mendominasi kehidupan. Dan di sini nanti ada diskusi-diskusi, ada teori-teori yang sangat canggih, ya, misalnya ada ungkapan mati dalam hidup. Nah, orang yang kalau sudah mencapai makrifat ini sudah tahu inti kehidupan itu apa. Sehingga hidup dan mati bagi dia sama saja. Nah, dia sudah tahu. Ya, sama kalau orang yang punya kecerdasan apa
Sudah tinggi itu belajar di kampus atau belajar di rumah itu sama saja karena dia sudah tahu apa yang harus dipelajari, gitu ya. Jadi tasawuf falsafi ini ada konsep-konsep misalnya eh, kesatuan makhluk dan Tuhan. Bagaimana manusia menyatu dengan Tuhan? Bisakah begitu? Tidak bisakah begitu? Ya, ada. Nanti dibahas di sini. Dan ini membutuhkan level tertentu, level intelektual tertentu. Harus paham konsep-konsep secara benar supaya tidak salah paham. Ya, karena di sini nanti ada ungkapan yang aneh-aneh. Ya, spiritualitasnya konseptual. Ya, tasawuf falsafi ini tasawuf dengan menggunakan pemahaman. Ya, mengkaji konsep-konsep, mendalami konsep-konsep sampai dia mencapai pada ma'rifat, mengetahui hakikat ruhani itu seperti apa dalam rangka menyucikan ruhani. Ya, seperti ahli listrik yang bisa mengendalikan listrik dari sesuatu yang berbahaya menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa untuk lampu, bisa untuk kulkas, bisa untuk setrika dan lain sebagainya. Nah, di dalam melakukan kajian atau metode-metode ini, di dalam menempuh metode-metode ini, atau dalam rangka mensucikan jiwa, itu ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu nanti masing-masing ahli punya kategori sendiri-sendiri ya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, kita akan menjelaskan yang paling populer ya. Tidak terlalu sedikit tapi tidak terlalu banyak. Bagaimana tingkatan-tingkatan kesucian jiwa. Ya, kalau kita ingin menyucikan jiwa itu tahapannya apa? Mulai dari mana? Menuju kemana? Ya, kalau dalam pelajaran tasawuf, yang pertama adalah tobat. Nah, mensucikan jiwa ini mulai dari taubat dulu. Taubat itu apa? Taubat itu menyadari kesalahan, lalu memohon ampun. Nah, tentu saja taubatnya ini adalah taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat apa? Taubat sambal ya, kapok. Tobat tapi nanti diulangi lagi, bukan begitu. Ya kalau tobat minta ampun ya sudah. Menyadari kesalahan dan mengakhiri perbuatan salah. Ya, menghentikan perbuatan salah. Kalau kita masih belum bisa menghentikan perbuatan salah, meskipun kita sudah mengaku bertobat, ya kita belum mencapai tahap taubat ini. Kalau tobat ini belum terlampaui, kita belum bisa mencapai tahapan yang berikutnya. Jadi harus menyadari kesalahan, memohon ampun kepada Allah, dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, nanti kalau sudah taubat ini sudah terlampaui, maka akan ada tahapan yang lebih tinggi namanya wara. Bukan warok ponorogo ya, ini warok. Dalam bahasa Arab yang artinya berhati-hati. Orang yang mencapai tahap wara hanya melakukan hal yang benar dan baik. Dia sangat hati-hati. Kalau kita kembali kepada kaidah fikih ya pada pertemuan sebelumnya, orang yang mencapai tahap wara ini perilakunya minimal sunnah. Nah, dia tidak melakukan hal yang sifatnya mubah. Sesuatu yang nggak ada pahalanya dia tidak melakukan. Dia akan melakukan semua hal yang berpahala. Semua hal yang baik. Bangun tidur ngapain? Lihat HP. Lihat HP itu untuk apa? Kalau ada janjian, kalau ada tugas ya bangun tidur lihat HP oke. Itu kebaikan. Karena harus melihat jadwal. Tapi kalau tidak punya jadwal, tidak punya kebutuhan, ya bangun tidur, belum apa-apa sudah lihat HP dulu. Itu perbuatan yang apa? Ya mungkin tidak salah, tetapi tidak ada kebaikannya. Ini orang levelnya warok itu tidak melakukan hal itu. Apapun yang dilakukan, berpakaian untuk kebaikan, makan untuk kebaikan, minum untuk kebaikan, istirahat untuk kebaikan, bergaul untuk kebaikan. Hanya melakukan hal yang baik dan yang benar. Ini sudah level yang luar biasa. Ini sudah mencapai jalan menuju kesucian jiwa. Karena ini sangat tidak gampang. Bertobat saja sulit, apalagi mencapai tahap wara. Tetapi ini bukan mustahil ya, karena ini ilmu harus dipelajari pelan-pelan dan secara konsisten.
Lalu yang ketiga, setelah mencapai tahap waro, ada tahap zuhud. Nah, zuhud ini lebih tinggi sifatnya dari waro, tingkatannya. Jadi kalau waro itu melakukan hal yang baik-baik, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, ya. Kalau zuhud itu bukan hanya tidak melakukan, tapi menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Nah, biasanya orang yang berperilaku zuhud ini akan membatasi diri. Lebih banyak membatasi diri dalam arti pergaulan. Dia akan membatasi bergaul dengan orang-orang yang tidak mengganggu, ya, menghindarkan diri dari hal-hal yang memalingkan diri dari Allah. Ya, biasanya akan melakukan apa istilahnya uzlah. Dia mengasingkan diri, ya. Mengasingkan diri itu bisa secara fisik, bisa secara aktivitas, ya. Mengurangi aktivitas-aktivitas yang bisa membawa kepada hal-hal yang memalingkan diri dari Allah, yang mengganggu jadwal sholat atau mengganggu kita menjalankan kewajiban-kewajiban menuntut ilmu, melaksanakan tugas yang lain-lain. Ya, ini zuhud. Zuhud kalau wara itu formal ya sifatnya, dia hanya melakukan hal-hal yang baik, tapi kalau zuhud itu sudah terhindar dari hal-hal yang bisa membawa kepada yang tidak baik. Nah, ini ya, levelnya zuhud itu lebih tinggi. Nah, level berikutnya adalah fakir. Fakir itu bukan temannya miskin, ya. Ya, kalau secara kita sering menyebut fakir miskin. Fakir itu apa? Fakir itu orang yang membutuhkan, orang yang perlu, orang yang butuh, yang tidak punya. Dia membutuhkan satu karena dia tidak punya. Miskin itu tidak punya. Kalau fakir itu orang yang memerlukan. Orang yang miskin belum tentu fakir, ya. Orang yang fakir belum tentu miskin. Fakir, ini fakir indallah, orang yang membutuhkan, menumbuhkan hasrat kepada Allah. Jadi kalau ini memalingkan, menjauhi hal-hal yang memalingkan dari Allah, ya, maka fakir itu menumbuhkan hasrat. Segala sesuatu yang kita lakukan itu demi Allah, untuk Allah, dalam rangka Allah. Semuanya untuk Allah. Ya, ini level yang lebih tinggi. Sudah pada hasrat. Jadi kalau nanti tasawuf falsafi ini, ya, ini banyak literatur-literatur di mana para ahli tasawuf atau para sufi itu menulis syair, menulis puisi, ya, tentang keindahan yang itu adalah hasrat dia, kepada pada Allah, menginginkan bertemu Allah, menginginkan dekat dengan Allah, menginginkan untuk melihat Allah di akhirat. Ya, ini adalah hasrat pada Allah. Dunia menjadi tidak penting. Bukan tidak perlu, ya. Manusia hidup di dunia perlu, tetapi dunia tidak lagi penting. Yang penting hanyalah Allah. Ini level fakir. Lalu, nah, level berikutnya ini sudah levelnya sudah tingkat tinggi. Sudah lembut, sabar. Ya, sabar. Sabar itu amarah dan biasanya emosi, tapi saya lebih suka menyebutnya hasrat. Nah, hasrat itu emosi yang lebih lembut. Kadang-kala kita mungkin merasa tidak emosi, ya, tapi kita menginginkan sesuatu. Nah, itu adalah bentuk hasrat. Ya. Sabar. Nah, ini yang sering kali salah paham. Ya. Sabar itu bukan defensif. Sabar itu bukan pasif, ya. Tidak melakukan ini, tidak marah, tidak emosi, menerima. Bukan itu maksudnya. Sabar itu ada sabar di dalam menjalankan tugas, ada sabar di dalam menerima penderitaan, ada sabar di dalam menerima ujian. Ya. Sabar itu artinya bisa mengendalikan diri. Baik dalam pengertian pasif maupun aktif. Ya. Ini sudah level yang sangat lembut. Karena hasrat itu seringkali tidak terasa. Yang berikutnya ridho. Ridho. Nah, saya kira banyak orang namanya ridho. Ridho itu apa? Rela.
Apa itu rela? Rela itu menerima segala pemberian Allah. Bukan hanya menerima, puas, lega, ridho. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah pada kita, pada situasi kita, pada tugas kita, pada beban kita. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa kemudian mengeluh ketika ada tugas, itu tidak ridho namanya. Tidak bisa menerima. Ya harusnya bisa ridho, bisa menerima. Hah? Ini adalah tahapan yang lebih tinggi, ini tahapan yang sudah sangat sulit. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai. Dan yang terakhir adalah tahap tawakal. Ya. Tawakal adalah level yang lebih tinggi dari ridho, hampir sama dengan zuhud itu di atasnya wara, mirip, serupa tapi tidak sama. Kalau ridho itu apa? Puas atau ikhlas dengan apapun pemberian Allah dalam kehidupan kita, dalam karir kita, dalam usaha kita. Itu sebagai bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Kalau tawakal itu sudah menyerahkan segalanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Nah ini sudah level yang paling tinggi ya, yang tertinggi, yang sudah jiwanya sudah mencapai kesempurnaan. Nah, nanti disebutkan bagaimana jiwanya ini sudah jiwa yang murni, jiwa yang tenang. Hah? Jiwa yang sudah mencapai ridho Allah. Jadi kalau ini yang ridho kita kepada Allah, kalau yang ini adalah bagaimana Allah ridho kepada kita. Karena kita sudah menyerahkan diri dan seluruh hidup kita kepada Allah. Ini adalah tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan pensucian jiwa dalam rangka mencapai ridha Allah yang bisa dicapai melalui ibadah, melalui akhlak, dan melalui makrifat. Ya, lalu ada satu poin lagi terkait dengan kajian tasawuf, yaitu thariqah atau tarekat. Nah, ini biasanya kita akan sering mendengar apa itu thariqat, apa itu tarekah. Thariqat adalah perguruan tasawuf, ya gampangnya itu. Adalah sebuah metode di mana kita belajar tasawuf ini secara lebih sistematis. Ada perguruannya, ada gurunya, disebut mursyid. Nah, nanti kita akan, kalau masuk kita akan menjadi murid dan diajari bagaimana tata cara taubat. Ya, biasanya diawali dengan bai'ah, ya, didaftarkan dulu sebagai bagian dari rombongan yang mengikuti perjalanan spiritual, lalu diajari yang paling gampang, mulai berzikir berapa kali, berapa ribu kali, berapa ratus kali, nanti berpuasa, lalu melakukan ibadah-ibadah dengan menjalani ujian-ujian, ya. Dan di sini akan ada gurunya, dan guru itu yang akan mengetahui kepribadian masing-masing orang, dan kepribadian yang berbeda itu akan menempuh cara yang berbeda untuk mencapai tahapan-tahapan ini. Ya, tarekat atau thariqah ini adalah belajar pada orang yang sudah pandai, pada orang yang sudah sampai. Karena ilmu jiwa itu adalah ilmu yang hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah ahli. Sama dengan belajar listrik. Listrik otodidak itu terlalu riskan, ya. Karena listrik itu tidak kelihatan. Dan listrik itu tidak boleh trial and error. Ya, kalau kita ingin menjadi bengkel boleh saja. Ya, otodidak menjadi bengkel, membetulkan motor atau mobil yang nggak bisa jalan, dibetulkan pertama nggak bisa jalan, dibetulin yang sebelah sana lagi mulai jalan sedikit, ya, tapi belum normal, dibetulin lagi yang sebelah sana lagi boleh, kemudian bisa normal. Tapi kalau listrik ya nggak bisa. Pegang ini kesetrum, udah selesai. Ya, sama juga dengan tasawuf ini, ilmu kejiwaan ini, ilmu spiritual ini tidak boleh coba-coba. Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Nanti bisa-bisa rusak, konslet, ya, harus perlu diinstal lagi,
ya, sehingga apa, jiwa kita justru bukan bertambah suci, malah justru rusak. Nah, oleh karena itu, kalau ingin serius, nah kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Tidak harus mengikuti, tidak harus masuk tarekat ya. Ini kalau mereka ingin jadi profesional, itu tempatnya di sini. Ya. Tetapi ada jalan-jalan yang mungkin nanti lebih mudah ya untuk amatiran ya lewat syar'i, lewat akhlak atau nanti pada tingkat tertentu lewat falsafi. Tapi kalau ingin menjadi profesional, menjadi sufi, tasawuf profesional, ini masuknya ke thariqat. Ya. Ini adalah perspektif yang ketiga, perspektif yang terakhir dari perspektif normatif, yaitu tasawuf. Ya, dengan ilmu tasawuf ini kita akan sudah menggenapi ya, 3 perspektif normatif, yaitu ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. 3 perspektif normatif inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan. Ini bukan agama ya, kembali lagi. Ini adalah ilmu agama, bukan agamanya. Ya, sama juga dengan ilmu sosial humaniora, itu adalah ilmu untuk mengkaji masyarakat. Sosiologi bukan masyarakat, sosiologi adalah alat untuk mempelajari masyarakat. Ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf bukan agama, tetapi ilmu untuk mempelajari agama. Ya, karena kehidupan itu intinya adalah masyarakat dan agama, nanti mempelajari kehidupan itu harus mensinkronkan antara mempelajari masyarakat empirik dan mempelajari kehidupan secara empirik dan mempelajari agama secara normatif. Demikian, semoga bisa dipahami. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya di mana kita akan mulai mempelajari perspektif empirik, perspektif historis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.